Baik, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu identifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan manfaat bagi kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia. Jenis-jenis yang pertama yaitu jenis sumber daya alam dan peta perbesarannya. Kita akan membahas jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ada dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa saja sih? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan. Kenapa sih dapat dibudidayakan dan dikembangbiakan? Karena sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak dapat habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam lestari secara alami diantaranya yaitu air, tanah, udara, dan matahari. Yang pertama yaitu sumber daya alam hewan. Hewan dapat dikembangbiakan dengan cara beranak, bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi ternak, unggas, dan ikan. Sedangkan sumber daya alam tumbuhan yaitu dapat dikembangbiakan dengan biji, tunas, spora. Selain itu juga bisa dengan mencangkok, menyetek, okulasi, dan mengaten. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber daya alam air merupakan sumber daya alam lestari yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Air mengalami perputaran atau siklus. Semua air di muka bumi ini mengalami penguapan. Uap air naik ke atas menjadi awan dan berubah menjadi hujan. Yang selanjutnya yaitu tanah. Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari secara alami. Tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Pembentuk tanah antara lain humus, pelapukan batu, pelapukan material. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus maka akan habis. Contohnya yaitu sumber daya alam minyak bumi yang berasal dari jasad renik dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Endapan minyak bumi yang ditambang masih berupa lumpur atau minyak mentah. Minyak mentah diangkut ke kilang minyak lalu diolah menjadi produk bahan bakar dan minyak pelumas. Produk bahan bakar itu sendiri diantaranya aftur, bensin, minyak tanah, solar, residu. Pengolahan berupa paselin, lilin, dan aspal. Badan usaha milik negara yang mengelola minyak bumi tersebut adalah PT Pertamina. Yang selanjutnya yaitu gas alam. Pertambangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah di kilang minyak menjadi gas LPG. Yang selanjutnya yaitu batu bara. Minyak bumi dan gas alam. Batu bara juga merupakan sumber daya alam. Bahan bakar batu bara berbentuk tumbuhan yang telah mati jutaan tahun lalu dan tertimbun tanah. Tumbuhan itu kemudian memadat dan membentuk tanah gambut yang mengeras menjadi batu dan disebut batu bara. Batu bara tua disebut kokas. Maka sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga kelestarian alam.
Contohnya yaitu kelestarian alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita harus lebih menghemat ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu gas alam. Kita perlu mengurangi pemakaian kompor gas dengan memakai kayu bakar. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk evaluasi, Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa sajakah sumber daya alam itu? Sebutkan. Yang kedua yaitu ada berapakah sumber daya alam itu? Sebutkan.